Allah sampai kalian mencapai tingkat yakin. Kemarin baru diwisuda sama waliku Habib Fulan Al-Fulani bahwa aku telah mencapai tingkat yakin. Maka aku tidak butuh lagi untuk beribadah mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena makna ayat sembahlah Allah sampai kalian mendapatkan ilmu yakin. Ini bid'ahnya mereka, makna yakin ilmu yakin. Padahal makna yakin al-maut. Seperti Allah tafsirkan di surat di juz 29. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin ay al-maut. Sampai mereka itu mendapati maut dan tidak melaksanakan salat dan tidak menyantuni fakir miskin dan anak yatim, dan mereka mendustakan hari kebangkitan sampai mereka datang yakin ay mati. Maka di dalam surat ini mentafsirkan di dalam surat akhir dari Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bukan Ibnu Affan, maka disebutkan innahu qad balagal yaqin, bahwa Utsman ini telah mencapai al-yaqin bimakna al-maut. Maka makna dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, makna al-yaqin adalah maut. Maka kembali kepada masalah para aulia ilah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka dalam keadaan bertakwa. Maka hadis yang al-qudsi muttafaqun alaih an Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi idan man huna al wali. Hada alladzi dzakaral ayah, alladzi dzakarallahu jalla wa ala fil ayah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Idan intabih, kalian mendolimi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Fa hada rajul imam masjid wa da'i ilallah wa kadzalika istaghal fi taatillah. Intabih, la tasubbuh wa la tal'anuh wa la tu'dih hatta walau minal jiran au minaz zauj. Hada rajul zaujuki au jiranuki au tulabaki dan yang lainnya. Maka tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Limadha li'anna Allah yaqul man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku, maka aku telah mengumandangkan peperangan kepada mereka. Idan intabihu, auliya illah laisa ma'nahu lazim huwa bijubbah tawilah wa imamatuhu marfu'ah wa lihiyatuhu ila sadr wa ma'ahu tasbih yang besar yang dia gembol dan tangannya berputar-putar dan selalu menggeleng-gelengkan kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak seperti itu yang diinginkan dengan wali-wali Allah saja. Tapi disebutkan di ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Idan haula auliyaillah. Idan hakada huwa al-auliyaillah al-haq. Al-wilayah al-khassah li haula alladzina amanu wa kanu yattaqun. Idan intabihu minal an la tudlimu ahla sunnah wa la tudlimu azwajakum, auladakum, jiranakum min ahli sunnah.
Fakunu ibadallah ikhwana. Li'anna idza dhalamtum ala haula hafidul Quran al-musalli salawatul khams dan salat malam dan menghafal hadis-hadis Nabi dan mengamalkannya dan menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, yuhyi sunnah wada'iyun ilallah, intabihu la tal'anu wa la tasubbu wa la tukhinu. Idan mada Allah yaqul laqad adantuhu bil harbi, aku telah mengumandangkan perang atas mereka. Idan hakadal haqiqah auliyaullah, maka ini makna wa an yaj'ala wa an yatawallaka fid dunya wal akhirah ay al wilayah al khassah lihaula alladina amanu wa kanu yattaqun wa amalil kufar wilayah amah. Fangdur ilal an biladul kufar indahum jannah wa hada kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahih Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi muslim dan jannatul kafir, surga dunia bagi orang-orang kafir. Maknanya Allah menjadikan mereka surga dunia. Mereka mendapatkan main bola saja, bisa putar-putar bola dan mencetak gol, akhirnya digaji miliaran euro. Dan badannya sehat. Dan tampangnya meskipun tak setampang seganteng kita, karena mereka nggak tahu, itulah sebabnya. Coba mereka tahu kita. Akhirnya Allah berikan kesehatan, badan, uang yang banyak, dan popularitas. Maka Allah berikan wala aulia bagi mereka. Aulia illah, walakin al-wilayah amah. Bahwa mereka diberikan wilayah amah. Dilindungi oleh Allah, diberikan rizki, dan seterusnya. Kemudian dari faidah ucapan Allah Jalla wa'ala, ucapan penulis, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Hada du'a ats-tsani, intahaina min ad-du'a al-awwal. Min ad-du'a al-mas'alah lil qari'. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikanmu wahai pembaca mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Maka di dalam ucapan penulis ini kita mengambil faidah. Faidah yang pertama, ini adalah doa yang kedua dari penulis asy-syekh kepada pembaca. Dan doa ini lafadznya meniru doa dari Isa ibnu Maryam. Yang mana Isa ibnu Maryam telah mengatakan kepada dirinya, berdoa kepada Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, di surat Maryam, dan Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Lalu faidah atsaniyah, ma makna mubarakan aina ma kuntu fi hadhil ayah wa kadalika fi du'a al muallif, ma makna an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Faqad sabata at-tafsir as-sahih, telah datang tafsir yang sahih. Pertama, mu'alliman lil khair. Dan makna wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, doa dari muallif kepada para pembaca, ay an yaj'alaka mu'alliman lil khair, agar menjadikan kalian pengajar kepada kebaikan. Hada tafsir min Sufyan ibni Uyainah, mubarakan aina ma kunt. Ucapan Isa, mubarakan aina ma kuntu, aku menjadi pengajar kepada kebaikan. Wa hada at-tafsir barakallahu fikum, datang dari Ibnu Uyainah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari min tariq Yunus ibni Abdul A'la haddatsana Sufyan.
Wa hada idan atharun sahih. Yunus ibnu Abdul A'la thiqah. Wa huwa daiman yarwi fi musnad at-Tabari fi tafsirihi an ibni Wahab Tsuma'an Zaid ibni Aslam ay Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Wa huna yarwi an Sufyan ay ibnu Uyainah. Idan sanaduhu sahih ila Sufyan. Idan makna wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta ay semoga Allah menjadikan kamu pengajar kepada kebaikan. Wa idza qila lana, jika dikatakan kepada kita di sana ada hadis marfu. Kenapa penulis syarah Al-Mumti' kenapa Ustadz membawa athar Sufyan ibnu Uyainah? Padahal di sana ada ucapan Nabi marfu dengan lafaz yang sama. Kita katakan manhaj kita di dalam pengambilan tafsir, pengambilan istidlal dengan sanad-sanad yang sahih. Maka jika datang dari Nabi itu lebih baik daripada dari Sufyan ibnu Uyainah, seorang itba'u tabi'in di tabaqah yang ke-8 yang mutawassit. Jika datang ucapan Nabi, lebih baik mengambil ucapan Nabi daripada mengambil tafsir dari ayat dari itba'u tabi'in mutawassit lagi, bukan ru'us itba'u tabi'in seperti Malik, seperti Tsauri. Maka telah datang memang marfu'an diriwayatkan oleh Abu Nuaim di kitabnya Al-Hilyah, yang mana disebutkan dari sanad Abdullah ibnu Muhammad ibnu Utsman, haddatsana Al-Husain ibnu Abdul Mujib, haddatsana Syu'aib ibnu Muhammad Al-Kufi, haddatsana Husaim ibnu Bashir an Yunus anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idan min qaul sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan marfu dinaikkan kepada Nabi. Qala Rasulullah mada? Qaulu Isa. Ucapan Isa di Al-Qur'an di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, qala ja'alani nafa'an aina itajahtu. Maka jadikanlah aku ini nafa'an, orang-orang yang memberikan manfaat dimanapun aku berada. Maka hadis ini marfu lebih baik daripada hadis atau athar Ibnu Uyainah dalam mentafsirkan ayat ucapan Isa tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, maknanya ja'alani nafa'an aina itajahtu, dijadikan aku ini orang yang bermanfaat dimanapun aku berada. Langsung datang dari ucapan Nabi. Namun hadis ini dhaif. Bahkan Abu Nuaim di saat meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Hilyah, sanad ini pun dia katakan gharib min hadis Yunus tafarrada bihi Husaim wa anhu Syu'aib wa huwa dhaif li'an anati Husaim wa Hasan al-Basri. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Husaim ibnu Bashir mudallis dan melaksanakan anak-anak. Dan yang kedua, Al-Hasan Al-Basri juga mudallis, meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan anak-anak. Maka sanad ini dhaif dari dua sebab. Maka lihat bagaimana penulis kitab seperti di sini penulis Al-Mumti', dia sekarang beristidlal dengan ucapan Sufyan ibnu Uyainah yang merupakan itba'u tabi'in al-mutawassit yang hidup di tabaqah ke-8. Itba'u tabi'in, bukan tabi'i, bukan sahabi, ucapan sahabi. Bahkan itba'u tabi'in yang mutawassit. Namun dia puas dengan ini karena sanadnya sahih. Dan dia tinggalkan hadis marfu dari Abu Hurairah dari Nabi yang tinggi. Berkata Nabi, ucapan Allah
atas Isa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ay nafa'an min ay itijah. Namun dia tinggalkan ini karena apa? Sanadnya dhaif. Ada Husaim ibnu Bashir dan ada juga Al Hasan Al Basri, kilahuma mudallisan. Ungdur al muallif au syarih. Yatruk qauli Abi Hurairah anin Nabi fi tafsir hadhil ayah wa ya'khud qaul Ibni Uyainah wa huwa itba'u tabi'in al mutawassit. Bisabab mada? Bisabab arruju ilal akhbar as-sahihah. Maka mengembalikan kepada hadis yang sahih, hada huwal gharad. Fa kaif al-an amal hatibul lail? Maka bagaimana mereka para penulis yang tidak mengetahui ilmu hadis, yang hatibul lail, dan hatibul lail adalah dari lafaz celaan bagi ulama ahlul hadis. Maknanya hatibul lail bimakna orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Hatibul lail. Hada jarh. Fama makna hatibul lail yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari? Mereka adalah orang-orang la ya'rif al-hadis minas sihah wa minad dhaif. Wa laysa fil hadis faqat. Wa la ya'rif qawlu sahih minas saqim min haitsul i'tiqad. Famithalu dzalik qad rubama rajulun, bisa jadi seseorang membuat kitab. Masya Allah, kitabuhu ihda asrota mujalladan. Setiap satu kitab 500-600 page, halaman. 11 kitab. 600 kali 11. Berapa? 66